Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky Eko Jaya di channel YouTube Kojai Garage. Alhamdulillah, Masya Allah, ini motor garapan Kojai Garage yang kesekian kali. Tapi ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena dengan basic IR6F full firing motornya, Kawasaki 650cc dengan full firing yang digarap di Kojai Garage. Jadi bobber softtail, Masya Allah, bobber softtail tipe fat boy lagi. Ini benar-benar challenge yang luar biasa. Benar-benar ini adalah sebuah wah, kita nggak bisa ungkapin lagi dah. Dan akhirnya motor ini selesai dari kurang lebih garapan 8-9 bulan ya digarap di Kojai Garage. Jadi memang untuk menghasilkan sebuah motor yang seperti ini tuh memang butuh effort yang luar biasa. Dan motor ini pesanan dari mana? Dari Kalimantan. Masya Allah, saya terima kasih kepada Om yang di Kalimantan telah memberikan kesempatan untuk menggarap motor menjadi yang luar biasa ini. Seperti apa detail dari motor IR6F 650 ini? Yuk kita bahas. IR6F ini adalah motor yang full custom, full build, full semuanya kita full pokoknya, full service deh pokoknya. Bayangin aja waktunya 8-9 bulan. Jadi kan lama banget. Basicnya ini disediakan oleh tim Kojai Garage, yaitu basic IR6F berwarna merah sesuai dengan request. Jadi motor ini kita cari yang 650cc untuk dijadikan fat boy, tapi juga soft tail. Masya Allah. Jadi benar-benar ini challenge yang luar biasa. Dan tidak lupa ini memiliki request-request juga seperti ban depan yang besar, ban belakang yang besar. Nah ini kan request-request yang memang harus dikerjakan dengan baik. Yang pertama, bagian frame motor ini full build dari tim Kojai Garage. Sampai bagian dari head tube-nya, itu tempat komstirnya juga handmade. Semua yang ada di frame ini handmade. Mulai dari mounting engine-nya handmade. Allahu Akbar, ini handmade semua. Jadi ini adalah sebuah hasil karya yang dikerjakan full handmade. Seperti itu. Swing arm motor ini sama, handmade juga, menggunakan pipa-pipa yang ukurannya besar dan juga dengan kualitas terbaik pastinya. Dan ini shock breaker belakangnya itu bersembunyi atau disebut dengan kategori soft tail. Ini kita pelajarinya susah banget ya. Beberapa kali mengalami revisi, lalu diulang lagi, dibuild lagi, diulang lagi, dan terus begitu sampai akhirnya jadi frame yang pas dengan komposisi engine-nya dan juga pas dengan konsepnya, wheelbase yang pas juga antara jarak sumbu depan sampai sumbu belakang. Ini diukur menggunakan riset bro. Jadi bukan bikin custom motor kok lama, yang jadi saya bingung adalah kok cepet. Kalau ada bengkel custom yang bikin full build cepet, nah saya bingung tuh, susah. Gimana? Susah itu untuk frame-nya doang yang kita bahas tadi, dan juga swing arm ya. Lalu juga ini di handmade, bayangkan aja itu bagaimana komposisinya, lebarnya, menahan beban dan sebagainya. Lalu untuk sektor lainnya, tangkinya custom handmade by tim Kojai Garage berikut dengan cover speedometernya. Tutup tangkinya menggunakan tutup tangki Harley. Lalu juga full pumpnya, ini dudukan full pumpnya harus di custom juga. Untuk ngerjain detail di bagian tangkinya aja ini udah butuh waktu 1 pekan lebih bro. Lebih, belum lagi revisi-revisinya dan lain sebagainya. Belum lagi masuk tahap ke paintingnya, tahap ke developnya, dan Allahu Akbar, susah pokoknya. Lalu untuk sektor bodi kanan kiri ini juga custom handmade. Nah di dalam bodinya ini terdapat apa? Ada box kelistrikan, ada bracket untuk ECU, bracket untuk sensor-sensor, bracket untuk kiprok dan lain sebagainya. Itu tersedia di bagian box kanan kiri itu. Di dalamnya tersedia itu ada aki dan lain sebagainya. Emang kalian pikir motor ini nggak jalan dong kalau nggak ada aki? Harus ada aki motor ini. Lalu untuk sektor spakbor belakang ini custom handmade by tim Kojai Garage. Ini sulit sekali dikerjakan juga karena memang susah bro. Spakbor depan juga sama, custom handmade by tim Kojai Garage. Bagian sektor depannya, cover radiator sampai ke undercoil-nya juga custom handmade by tim Kojai Garage. Apalagi filter udara yang custom ini, yang menutupi bagian throttle bodinya ini juga susah dikerjakan di tim Kojai Garage. Dan juga tidak lupa, di bagian headlamp ini terdiri dari cover headlampnya. Ini juga custom handmade by tim Kojai Garage bro.
Dan juga cover shock breaker depannya juga sama. Cover shock breaker depannya ini juga custom handmade by tim Kojek Garage. Stangnya Bang Kojek custom handmade. Apalagi knalpotnya Bang Kojek custom handmade by tim Kojek Garage. Ini knalpotnya susah juga dibuatnya ya. Sampai-sampai bagian undercoilnya ini, bagian bawahnya ini kita harus komposisikan dengan posisi knalpot tersebut. Jadi memang ini saling berkaitan satu sama lain dan dikerjakannya harus berurutan bro. Nggak bisa langsung loncat-loncat gitu. Kan kalau pikiran-pikiran teman-teman mungkin kalau lagi ngerjain frame, kerjain juga dong swing armnya. Kalau lagi bikin swing arm sama frame, tanknya sambil digarap bang, dicicil satu-satu. Nggak bisa begitu, nggak bisa si A, B, C, D, nggak ketemu bro. Jadi memang harus satu persatu. Ketika lagi ngerjain frame ya fokus ke frame dan juga swing arm. Lalu ketika sudah jadi swing arm dan framenya, kita langsung naikin, bikin tanki, lalu bikin yang lain. Jadi itu berkesinambungan, bukan yang bisa dibikin secara terpisah. Sulit sekali, yang ada banyak revisinya dan juga bisa dikatakan gagal kalau begitu menurut kami ya. Itu pengalaman kami itu harus berurutan dari mulai pengerjaan frame dan lain sebagainya. Bahkan yang paling awal kita buat adalah ini sektor kaki-kaki. Apa aja itu? Pastinya velgnya ini handmade by tim Kojek Garage. Ring depannya menggunakan ring 21 dengan lebar 3,5 inci. Dan juga jari-jarinya ini dengan besar sekali dengan diameter 8 mm. Dan juga tromolnya ini custom handmade by tim Kojek Garage. Bannya menggunakan ban 140 Metzeler. Jadi ini benar-benar bukan, aduh susah bro. Setelah kakaknya jadi baru kita naik. Shock breaker depannya Bang Kojek, kita menggunakan shock breaker bawaan dari motor tersebut, yaitu IR6 F650. Lalu piringan disnya juga sama, kita menggunakan disc brake original dari motor tersebut. Kalipernya menggunakan Tokicho. Nah, untuk sektor belakang sama, sektor belakang ini juga kita custom handmade full, dari mulai tromolnya yang lebar. Tahu berapa lebar tromolnya? Kurang lebih 9 sampai 10 inci. Itu panjang tromolnya. Lalu velgnya, lebar velgnya itu 8,5 inci. Lebar banget velgnya. Ban yang digunakan itu ban ukuran 240. Wow, gede banget. Ini memang disesuaikan dengan konsep yang dikirimkan oleh si customer tersebut. Ban depannya, ban belakangnya, wow, ini dikerjakan dengan sepenuh hati bro. Dan juga jari-jarinya sama, custom handmade by tim Kojek Garage. Jadi motor ini secara hampir keseluruhan 85%-nya itu custom handmade di Kojek Garage. Apalagi bingung kita ya, belum lagi as-asnya, as roda depan, as swing arm, as roda belakang, itu kan nggak dijual di pasaran bro, dengan posisi lebar yang berlebih dan lain sebagainya. Segitiganya aja nih, segitiganya tadi kan shock breakernya kan bottomnya kan menggunakan IR6, tapi untuk shock segitiganya itu kita custom handmade by tim Kojek Garage bro. Luar biasa. Nah, yang nggak dikasih apa aja tuh? Mesin bawaan, kabel bodi, sensor-sensor lain sebagainya. Headlamp pakai D-maker, sen menggunakan sen LED aftermarket, stop lamp juga sama LED aftermarket. Spionnya itu nggak mungkin Kojek Garage bikin. Hand gripnya kita menggunakan Buildwell. Lalu untuk holdernya juga itu pakai IR6 bawaannya. Nah, itu aja tuh yang kita nggak bikin tuh. Disnya juga sama bawaan, selang-selang, kabel-kabel rem. Nah, itu pasti kan kita disediakan dari aftermarket maupun bawaan dari motornya. Tapi secara keseluruhan bentuk motor ini itu custom handmade by tim Kojek Garage. Nah, kalian ada yang pengen ditanyakan nih, bagian mana bang yang belum dijelasin tadi? Kalian boleh tulis di kolom komentar atau WhatsApp langsung ke admin Kojek Garage kalian jika penasaran. Apalagi kalau penasaran pengen build. Biar nggak penasaran, kita lihat yuk posisi riding dari motor ini biar nggak penasaran.
Ih, kan begitu posisi ridingnya, serem banget. Aduh, gimana ya? Nggak bisa dijelasin lagi deh, nggak bisa berkata-kata deh. Bener-bener kayak bukan IR6 lagi, udah jauh banget. Bahkan hampir-hampir mungkin ini disebutnya ya bobber cruiser ya. Kita kalau bersandarnya ke Harley mungkin nggak dapet karena motornya nggak V-engine. Tapi kalau kita bilang ini cruiser yang panjang dan juga gagah serta menawan ya, insya Allah ya, menurut kami ini salah satunya. Nah, kalian punya motor di rumah apa? IR6N, IR6F, Vulcan bahkan, atau Kawasaki Ninja 250, Z250, berapapun motor cc-nya, apapun basicnya, bisa kita build jadi seperti ini. Bisa banget ya, selama memang minimalnya itu pakai Kawasaki Ninja 250. Kalau pakai Scorpio atau di bawahnya lagi Bison dan lain-lainnya, tidak akan dapat ngejar. Karena satu apa, untuk ngejar posisi velg dan bannya aja udah berat banget pasti bawahnya ya. Jadi harus minimal 250 cc lah, supaya dapat untuk disebut apa, karakternya tuh pas lah, engine-nya seperti itu. Nah, teman-teman bingung kalau mau order di Kojek Garage caranya gimana? Langsung aja WhatsApp ke admin Kojek Garage yang ada di deskripsi di bawah ini. Alamatnya di mana? Ketik aja di Google Maps ya teman-teman. Kojai House dan Garage, itu udah pasti ketemu di sini tempatnya. Dan juga kalau kalian pengen lihat hasil garapan, ada di Instagramnya Kojek Garage, ada di TikToknya Kojek Garage, channel YouTube-nya Kojek Garage, websitenya www.kojaigarage.wordpress.com. Masya Allah, itu tersedia juga di websitenya. Kalian pengen lihat apa aja yang ada di Kojek Garage juga bisa lihat di Google. Ketik aja Kojek Garage, itu banyak liputan-liputan. Kita udah diliput juga dari berbagai macam media TV, media online, media cetak dan lain sebagainya. Semua atas izin Allah, termasuk juga bahkan kita di podcast-podcast dan juga di radio-radio juga kita pernah untuk menjelaskan tentang Kojek Garage itu sendiri. Nah, kalian bingung kan biayanya berapa? WhatsApp aja ke admin Kojek Garage. Nggak murah kok, mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.